Kita mulai soal jawab nomor 3. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi amin. Ma ma'na qawli al-muallifi wal ilzamu ma lazzima alaihi min al-ahkam. Apa makna perkataan pengarang kitab Mukhtasar? Mukhtasar yang dimaksud adalah Mukhtasar Sulamit Taufiq yang dikarang oleh Syekh Abdullah Al-Haruri. Di salah satu bagian dari kitab itu, di awal-awal pembahasan, beliau mengatakan waltizamu ma lazima alaihi minal ahkam. Apa makna perkataan tersebut? Ma'nahu adaul wajibat wajtinabul muharramat. Arti dari waltizamu ma lazima alaihi minal ahkam artinya adalah melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan. Fal'abdut taqiyyu, maka hamba Allah yang bertakwa, huwallazi addal wajibat, dialah yang melakukan semua kewajiban, wa tajannabal muharramati, dan menjauhkan dirinya atau menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Waman mata, dan barang siapa yang mati ala dzalika, dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan, maka dia yadkhulul jannata, masuk surga, min ghairi sabiqi adzabin, tanpa disiksa terlebih dahulu di neraka. Melaksanakan semua kewajiban, meninggalkan semua yang diharamkan, itu hukumnya adalah wajib. Wajib bagi setiap mukallaf untuk melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan. Oleh karena itu, takwa itu bukanlah sebuah pilihan, tetapi takwa adalah sebuah kewajiban. Menjadi orang yang bertakwa itu bukanlah sebuah opsi, bukanlah sebuah pilihan, tetapi adalah sebuah kewajiban. Karena hakikat takwa adalah melakukan semua kewajiban yang hukumnya wajib dan meninggalkan semua yang diharamkan yang hukumnya juga wajib. Jadi sekali lagi, menjadi orang yang bertakwa itu bukan sebuah pilihan, tetapi adalah sebuah kewajiban. Barang siapa yang bertakwa, kemudian dia mati dalam keadaan membawa takwa, artinya membawa iman yang sempurna, maka di akhirat masuk surga tanpa dimasukkan terlebih dahulu di neraka, tanpa disiksa terlebih dahulu di neraka. Nah, orang yang berpredikat wali itu tingkatannya di atas at-taqi, al-wali, orang yang menjadi wali Allah, orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wali, itu derajatnya di atas taqi, di atas orang yang bertakwa. Karena wali itu adalah orang yang melakukan semua kewajiban, meninggalkan semua yang diharamkan, kemudian dia memperbanyak amalan sunnah walaupun hanya satu macam, walaupun hanya satu jenis. Tetapi dia istiqomah melakukan itu, dan dia merutinkan itu dalam jangka waktu yang tidak sebentar, ya, maka orang yang seperti ini sudah menjadi wali min awliyaillah. Maka dia sudah menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal jawab nomor 4. Bayyin a'lal wajibati wa afdalaha 'indallahi ta'ala. Sebutkan kewajiban yang paling tinggi dan paling utama menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban itu banyak. Tidak hanya sholat, tidak hanya zakat bagi yang mampu, tidak hanya puasa, tidak hanya haji bagi yang mampu, tetapi kewajiban itu banyak. Nah, kewajiban yang paling tinggi menurut Allah, kewajiban yang paling utama, kewajiban yang harus diprioritaskan dari sekian banyak kewajiban, itu apa? A'lal wajibati, kewajiban yang paling tinggi, wa afdaluha, dan kewajiban yang paling utama, indallahi ta'ala, menurut Allah Ta'ala,
adalah al-imanu billahi wa rasulihi, iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mali imanun billahi wa rasulih. Ketika beliau ditanya, kewajiban yang paling utama itu apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, imanun billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di sini hanya disebutkan dua, iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Padahal biasa kita dengarkan rukun iman ada 6. Biasa kita dengarkan hal-hal yang penting, a'zam umuril iman sittah, hal-hal yang paling agung, yang paling penting di dalam iman itu ada 6. Kenapa di sini hanya disebutkan 2? Kemudian di beberapa hadis riwayat yang lain disebutkan 6. Riwayat Bukhari, riwayat Muslim, ya, disebutkan 6 rukun iman atau hal-hal yang penting dalam keimanan atau hal-hal yang paling agung dalam keimanan, itu disebutkan di dalam, selain riwayat ini ada 6. Nah, di sini hanya disebutkan 2, iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Karena iman kepada Allah dan iman kepada Rasul itu sudah mencakup yang 6. Iman kepada malaikat, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar atau kepada takdir, itu semuanya sudah tercakup di dalam 2 iman ini yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, yang merupakan satu paket yang tidak bisa dipisah satu sama lain. Jadi yang 4 yang lain itu sudah tercakup di dalam iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Karena seseorang yang beriman kepada Allah, maka dia wajib percaya, wajib yakin terhadap segala apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis qudsi yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah apa? Beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qadar. Kemudian beriman kepada Rasul, itu salah satu maknanya adalah yakin, percaya mengenai segala apa yang dibawa oleh beliau, diberitakan oleh beliau, yang sebenarnya adalah wahyu yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang beliau beritakan adalah malaikat, kita wajib beriman kepada malaikat. Di antara yang beliau beritakan adalah bahwa kita wajib beriman kepada kitab-kitab. Di antara apa yang beliau beritakan adalah terjadinya hari akhir. Di antara apa yang beliau beritakan adalah kewajiban kita untuk mengimani qadar, segala apa yang terjadi di dunia ini, apapun itu semuanya tidak lepas dari ketentuan, dari kehendak, dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal imanu syartun liqabulil a'malis sholihati. Iman itu adalah syarat diterimanya amal-amal soleh. Faman lam yu'min billahi wa rasulihi, maka barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, fala thawaba lahu abadan fil akhirati, maka dia tidak akan mendapatkan pahala sama sekali di akhirat. Orang yang mati dalam keadaan tidak membawa iman, maka di akhirat catatan amal kebaikannya 0. Karena apa? Al-iman syartun liqabulil a'malis sholihah. Iman itu adalah syarat utama diterimanya amal kebaikan. Tanpa iman, maka seseorang tidak punya pondasi. Tanpa iman, maka seluruh bangunan yang dibangun oleh seseorang akan roboh karena dia tidak punya pondasi. Dia melakukan apapun akan roboh, tidak akan diterima. Tidak akan ada nilai pahalanya sama sekali menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia tidak punya pondasi. Dia tidak punya iman. Iman ibarat adalah pondasi, ya, dari bangunan takwa, dari bangunan amal-amal kebaikan, dari bangunan kewajiban yang dilakukan oleh seseorang, ya, itu semuanya pondasinya adalah iman. Tanpa iman, bentuk kewajiban apapun yang dilakukan oleh seseorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh apapun, bentuk amal soleh apapun yang dilakukan oleh seseorang tanpa dilandasi, dipondasi, tanpa disertai dengan keimanan, maka tidak akan
ada nilai pahalanya menurut Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif. Mathalul ladzina kafaru. Mathalul ladzina kafaru, perumpamaan orang-orang yang kafir. Perumpamaan orang-orang yang kafir kepada Tuhan mereka. A'maluhum, amal-amal mereka, perbuatan-perbuatan mereka. Karomadin, bagaikan abu, ya, bagaikan abu. Tahu abu ya, romad. Bagaikan abu. Ishtaddat bihir rihu, yang ditiup angin kencang, fi yaumin 'asif, pada hari yang berangin kencang. Jika ada sekumpulan abu, jika ada sekumpulan abu, kemudian ditiup oleh angin, ya, angin berhembus dengan kencang mengenai abu tersebut di hari yang berangin kencang, maka tempat yang sebelumnya di atasnya ada sekumpulan abu, itu abunya tidak tersisa sama sekali, ya, tempat itu bersih, abunya akan berhamburan ke sana kemari. Itulah gambaran perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, tidak berbekas sama sekali, tidak ada nilai pahalanya sama sekali, tidak diterima oleh Allah sama sekali. Kenapa? Karena al-iman syaratun liqabulil a'mal as-salihah. Iman itu adalah syarat utama diterimanya amal kebaikan. Soal jawab nomor 5, bayyin afdaliyata ilmi tauhid ala ghairihi minal ulum. Jelaskan keutamaan ilmu tauhid atas ilmu-ilmu yang lain. Al-jawab, ilmu tauhid lahu syarafun ala ghairihi minal ulum. Ilmu tauhid itu memiliki kemuliaan atas ilmu-ilmu yang lain. Likaunihi muta'alliqan bi asyrafil ma'lumat, dikarenakan ia berkaitan dengan pengetahuan yang paling mulia. Wa syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, kemuliaan sebuah ilmu tergantung pada kemuliaan apa yang dibahas di dalam ilmu tersebut. Kalau pembahasannya mulia, maka ilmu itu juga mulia. Kalau pembahasannya adalah yang paling mulia, maka ilmu itu adalah ilmu yang paling mulia. Falamma kana ilmu tauhid, ketika ilmu tauhid yufidu ma'rifatallahi ala ma yaliqu bihi, mengajarkan kepada kita pengetahuan tentang Allah sebagaimana mestinya. Wa ma'rifatu rasulihi ala ma yaliqu bihi, dan mengajarkan kepada kita pengetahuan tentang Rasul ala ma yaliqu bihi, sebagaimana mestinya, yang layak bagi beliau. Wa tanzihallahi, dan menyucikan Allah amma la yajuzu alaihi, dari sifat-sifat yang tidak boleh dinisbatkan kepadanya, tidak boleh disifatkan kepadanya. Wa tabri'atal anbiya'i amma la yaliqu bihim, dan membebaskan para nabi dari sifat-sifat yang tidak layak bagi mereka. Oleh karena itu, ya, dikarenakan ilmu tauhid itu mengajarkan kepada kita hal-hal penting seputar Allah Subhanahu wa taala, hal-hal penting terkait Allah dan para nabi, maka ilmu ini kana afdala min ilmil ahkam, lebih utama, lebih mulia, lebih besar pahalanya ketika kita mempelajarinya, dan lebih besar pahalanya ketika kita mengajarkannya dibandingkan dengan ilmu yang berkaitan dengan hukum, ilmu fikih. Siapa yang lebih mulia daripada Allah? Tidak ada. Siapa makhluk yang lebih mulia daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada. Oleh karena itu, karena pengetahuan yang dikaji, yang dibahas, yang diuraikan, yang diajarkan oleh ilmu tauhid itu berkaitan dengan pengetahuan mengenai Allah, mengenai Rasul, mengenai para nabi, dan Allah adalah yang paling mulia, Rasul, Nabi adalah makhluk-makhluk Allah yang paling mulia dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pembahasan di dalam ilmu tauhid adalah tentang Allah dan Rasulnya, maka pembahasan ini adalah pembahasan yang paling mulia. Karena pembahasan yang diajarkan oleh ilmu tauhid kepada kita adalah pembahasan-pembahasan yang paling mulia, maka ilmu ini juga adalah ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling utama. Ilmu yang jika kita pelajari, maka pahalanya paling besar dibandingkan dengan mempelajari ilmu-ilmu yang lain.
Qala qala Allah Ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam ay uthbut ala ilmika ay dum ala ilmika, tetaplah dalam pengetahuan. Tetaplah dalam pengetahuan. Jadi jangan diartikan maka ketahuilah, karena Rasulullah sudah tahu. Para ulama tafsir mengatakan fa'lam ay uthbut ala ilmika, tetaplah dalam pengetahuanmu wahai Muhammad, annahu la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambika, dan beristighfarlah atas dosamu. Sebagian ulama mengartikan beristighfarlah, ya istighfar itu tidak selalu bermakna permohonan untuk diampuni dari dosa. Istighfar itu tidak selalu bermakna permohonan kepada Allah, ya, untuk atau agar Allah mengampuni dosa orang yang beristighfar. Tidak selalu bermakna seperti itu. Iya, memang salah satu maknanya seperti itu. Tetapi makna yang lain dari istighfar itu adalah permohonan kepada Allah agar Allah meninggikan derajat, ya, bagi orang yang beristighfar, atau bagi permintaan agar Allah meninggikan derajat seseorang. Ya, seperti doa yang di dalamnya ada doa permintaan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala untuk anak kecil, untuk anak yang belum balik. Anak yang belum balik itu dia tidak punya dosa. Anak yang belum balik itu dia tidak punya dosa. Berarti kalau kita memintakan istighfar atau kita beristighfar untuknya, apakah salah? Tidak. Apakah salah kita beristighfar untuk anak yang belum balik? Tidak salah. Jadi ketika kita mengatakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, untuk anak yang belum balik, itu artinya bukan berarti ya Allah ampunilah dosanya, bukan. Tetapi ya Allah tinggikanlah derajatnya. Allahumma ighfir lahu itu bisa berarti ya Allah tinggikanlah derajatnya. Ini kalau kita kita tujukan ighfir lahu ini kepada orang yang kepada anak yang belum balik, atau kepada orang yang tidak punya dosa, orang yang bertakwa, mati dalam keadaan bertakwa, dia tidak punya dosa, mati dalam keadaan dia sebagai wali min auliyaillah, tetapi tetap kita doakan Allahumma ighfir lahu, dalam arti apa? Ya Allah tinggikanlah derajatnya, ya Allah tinggikanlah derajatnya. Nah, ini siapa ini yang tidak di-mute ini? Jangan tompat deh. Mute. Oke, sudah. Baik, kita lanjutkan. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Sebagian ulama mengatakan wastaghfir li dzambika, istighfar itu artinya adalah permohonan kepada Allah agar ditinggikan, permohonan kepada Allah agar ditinggikan derajat seseorang, ya, agar Allah meninggikan derajat seseorang. Nah, sebagian ulama menafsirkan ayat ini dengan mengatakan wastaghfir li dzambika, wastaghfir li dzambika artinya adalah wahai Nabi Muhammad, mohon ampunlah kepada Allah atas dosamu yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa. Karena menurut pendapat yang mu'tamad, dan ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, meskipun tidak disetujui oleh sebagian pengikut beliau, ya, tidak disetujui oleh sebagian pengikut beliau, tetapi ini kemudian di Asy'ari oleh Syekh Abdullah Al-Harwi, oleh guru kita. Beliau mengatakan bahwa seorang nabi itu maksum, terjaga, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kufur atau syirik, dari dosa besar dan dari dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa, baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi nabi. Adapun dosa yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa,
Adapun dosa yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa, maka mungkin saja berlaku bagi seorang nabi, maka mungkin saja dilakukan oleh seorang nabi, ya, tetapi Allah akan mengingatkannya seketika itu juga sebelum dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa yang dilakukan oleh seorang nabi itu diikuti oleh umatnya. Contohnya adalah seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam ketika beliau memakan buah dari pohon yang Allah melarang beliau untuk memakan buah dari pohon itu di surga. Dan itu diceritakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa 'asa Adamu rabbahu faghawa. Wa 'asa Adamu, Nabi Adam bermaksiat rabbahu kepada Tuhannya. Nah, bermaksiat di sini kata para ulama mengikuti pendapat Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan para ulama lain setelah beliau yang sependapat dengan beliau, yang dimaksud maksiat yang dilakukan oleh Nabi Adam di dalam surga ketika makan dari buah dari pohon yang terlarang itu adalah maksiat yang berupa bukan kufur, bukan syirik, bukan dosa besar, bukan dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa, tetapi itu adalah dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa, dan beliau langsung ditegur dan diingatkan oleh Allah untuk bertaubat sebelum dosanya itu diikuti oleh umatnya. Nah, ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad, wastaghfir lidzambika, ini menurut sebagian ulama adalah atas dosa kecil. Atas dosa kecil beristighfarlah engkau wahai Muhammad dari dosa kecilmu yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa. Seperti yang dilakukan, seperti yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, ayat ini para ulama mengatakan mengisyaratkan bahwa ilmu tauhid itu lebih penting, lebih utama, lebih mulia dibandingkan dengan ilmul furu'. Ilmul usul muqaddamun ala ilmil furu'. Ilmu tauhid muqaddamun ala ilmil fiqh. Ayat ini di dalamnya terdapat dua penggalan. Penggalan yang pertama adalah fa'alam annahu la ilaha illallah. Ini mengisyaratkan ilmu tauhid. Maka tetaplah dalam pengetahuan wahai Muhammad bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir lidzambika. Penggalan yang kedua dari ayat ini mengisyaratkan ilmul furu', ilmu yang berkaitan dengan cabang, ya, bukan berkaitan dengan pondasi, tetapi berkaitan dengan cabang, yaitu perintah untuk beristighfar. Nah, Allah Subhanahu wa taala memfirmankan firman-Nya, ya, mendawuhkan firman-Nya atau mendahulukan firman-Nya, fa'lam annahu la ilaha illallah, atas firman-Nya dalam penggalan kedua dari ayat ini, wastaghfir lidzambika, untuk memberikan isyarat kepada kita, kata para ulama, bahwa ilmu tauhid itu harus didahulukan daripada ilmu furu', bahwa ilmu tauhid itu harus lebih diprioritaskan dibandingkan dengan ilmu fiqih. Harus dipelajari terlebih dahulu, harus diajarkan terlebih dahulu sebelum kita belajar ilmu-ilmu yang lain. Surat Muhammad ayat 19. Wa qala al-Imam Abu Hanifah fi kitabih al-fiqhul absat. Fi kitabih al-fiqhul absat atau al-fiqhil absati, boleh dibaca dengan dhammah atau dengan kasrah. I'lam annal fiqha fid dini afdalu minal fiqhi fil ahkam. Ketahuilah, dia mengatakan, ketahuilah bahwa memahami pondasi agama, yaitu ilmu tauhid, itu lebih utama daripada memahami ilmu tentang hukum atau fiqh. Nah, ini diantara perkataan ulama salaf yang memberikan pemahaman kepada kita bahwa belajar ilmu tauhid, belajar ilmu akidah, yang disebut juga ilmu akidah, ilmu kalam, ilmu usul atau usuluddin, ini harus diprioritaskan dibandingkan dengan mempelajari ilmu fiqh. Nah, begitu yang diteladankan, tidak hanya diucapkan, tapi juga diteladankan dalam sebuah aksi, sebuah perbuatan oleh para sahabat. Sahabat yang bernama Jundub, beliau mengatakan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna wa nahnu fityanun hazzawirah ta'allamna al-iman qabla al-Qur'an falamma ta'allamna al-Qur'ana izdadna bihi imana. Kami ketika mendekati usia baligh, kami ketika usia murahaqah,
mendekati usia balik. Yang kami pelajari pertama kali adalah ilmu tentang keimanan sebelum kami belajar tentang Al-Quran. Setelah kami belajar Al-Quran, maka keimanan kami semakin kokoh, keimanan kami semakin bertambah. Jadi para sahabat yang mereka pelajari, ketika mereka masih kecil, masih belia, ya, sejak dini yang mereka pelajari pertama kali adalah ilmu tauhid sebelum mereka belajar ilmu fiqh. Bukan berarti ilmu fiqh penting. Ilmu agama itu semuanya penting, tidak ada yang tidak penting. Semuanya penting, tetapi ada yang lebih penting daripada yang lain dan ada yang paling penting. Ilmu agama yang paling penting adalah ilmu tauhid karena berkaitan dengan pembahasan tentang sesuatu yang paling mulia, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.